Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Putri dan NIM Aki 027 akan menyampaikan terkait literatur review untuk validitas dan reliabilitas dari instrumen survei konsumsi pangan untuk FFQ atau Food Frequency Questionnaire dan Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQ-FFQ. Sebelumnya izin saya untuk menyampaikan salam hormat untuk Bu Rian Dian selaku dosen pengampu mata kuliah survei konsumsi pangan, dan ingin saya menyapa juga Bu Aziza selaku dosen pengajar survei konsumsi pangan. Oke, selanjutnya itu abstrak di mana penilaian konsumsi pangan membutuhkan dari instrumen yang valid dan reliable. FFQ dan SQ-FFQ banyak digunakan dalam menggambarkan pola konsumsi pangan dalam jangka panjang. Kajian ini menunjukkan bahwa FFQ memiliki validitas sedang dengan SCC 0,318 dan validitas cukup dengan ICC 0,536, terutama efektif frekuensi konsumsi rutin seperti menyusui dan susu formula. Sedangkan SQ-FFQ memiliki kemampuan peningkatan yang sangat baik pada asupan gula dengan klasifikasi rendah kurang dari 10%, meskipun cenderung overestimate untuk nilai absolut. FFQ lebih sesuai untuk pola konsumsi umum, sedangkan SQ-FFQ tepat untuk asupan zat gizi secara spesifik. Keduanya layak digunakan sebagai instrumen survei, tetapi secara absolut kali-kali bersih dengan rujukan lain seperti 24-hour recall atau food diaries guna meningkatkan akurasi data dan mendukung kebijakan gizi yang lebih tepat sasaran. Itu pendahuluan. Yang pertama ini untuk studi epidemiologi gizi dan kajian gizi masyarakat untuk memastikan data akurat ilmiah menjadi dasar kebijakan gizi yang tepat sasaran. Kelebihannya yaitu praktis, mudah dan murah, mudah dijangkau. Nah, untuk selanjutnya itu dapat mengukur konsumsi jangka panjang di mana biasanya itu beberapa bulan terakhir atau bahkan 1 tahun terakhir dengan estimasi zat gizi atau porsi dari porsi standar. Nah, untuk kesalahan pengukuran itu tidak ada timbul bias asupan dan turunnya akurasi analisis data. Untuk validitas yaitu berarti hasil akurat, valid dan sesuai dengan data konsumsi sesungguhnya. Untuk reliabilitas sendiri yaitu berarti hasil konsisten dalam digunakan secara berulang. Untuk gold standard sendiri yaitu lebih unggul dari 24 hours recall dan food recall untuk pola jangka panjang. Sementara itu yang pertama, bagaimana validitas dan reliabilitas FFQ dan SQ-FFQ dibandingkan dengan metode lain. Kedua, sejauh mana FFQ dan SQ-FFQ menghasilkan data akurat, konsisten dan ilmiah. Yang ketiga itu bagaimana kaitan SFQ dan SQ-FFQ sebagai instrumen kajian epidemiologi gizi dan penelitian gizi masyarakat. Jadi yang pertama, menilai validitas dan reliabilitas FFQ melalui literatur review. Kedua, mengkaji keunggulan kebebasan FFQ atau SQ-FFQ dan memastikan kelayakan instrumen sebagai alat gizi survei masyarakat dan epidemiologi gizi. Di pembahasannya, di mana FFQ sendiri saya ambil dari jurnal berjudul Reliability and Validity of the FFQ and Feeding Index for 7 to 24 months old children after congenital heart disease surgery. Di mana validitas yaitu uji validitas FFQ dibandingkan dengan 24 hours diaries dengan N-nya 98, analisisnya mengenai Spearman Correlation atau SCC dengan rata 0,318 dengan rentang 0,166 dan 0,85. Nah, hasilnya sebagian besar kelompok makan signifikan atau FFQ cukup menggambarkan pola harian, namun validitas porsi cukup terbatas. Nah, uji validitas FFQ ini dengan 24 diaries menunjukkan korelasi positif pada sebagian besar kelompok makanan, sehingga menandakan FFQ ini cukup untuk menggambarkan pola makan konsumsi harian meskipun validitasnya porsi masih terbatas. Nah, untuk reliabilitasnya yaitu uji ulang antara FFQ1 dan FFQ2 dalam interval 7-10 hari dengan N-nya 95. Analisis ICC rata-rata 0,536 berbanding 0,206 sampai 0,904. Hasilnya yaitu frekuensi lebih stabil daripada porsi dan reliabilitas tinggi pada menyusui 0,904 dan susu formula sebesar 0,847. Nah, ini bisa terpengaruh oleh faktor musiman dan kebiasaan keluarga. Nah, untuk gold standard sendiri yaitu validitas menggunakan 24 diaries atau 3 hari berturut-turut dan dijelaskan dengan dimensi FFQ dalam frekuensi minggu dan porsi. Pendekatan ini dengan memadai karena menangkap variasi harian didukung dengan multiple pass method untuk meningkatkan penelitian recall. Nah, untuk interpretasi sendiri yaitu FFQ menunjukkan validitas sedang dengan rata SCC 0,318 kuat dan indikator dengan frekuensi tinggi yaitu menyusui dan formula. Dapat ada beberapa MPAC. Nah, realitas sendiri yaitu ICC rata-rata 0,36 yaitu cukup baik terutama dari frekuensi konsumsi. Untuk FFQ layak untuk memanfaatkan pola jangka panjang tapi akurasi porsi masih terbatas sehingga berpotensi bias bila digunakan untuk estimasi absolut zat gizi. Keunggulannya yaitu mencakup 9 butir pangan sebagai pedoman sesuai dengan karakter bayi pasca operasi congenital heart disease, memakai alat bantu ukuran porsi serta analitik yang menyejarkan antara FFQ dan 24-hour diaries. Terbatasan yaitu validity porsi MPAC rendah, potensi bias peringatan wali, interval uji ulang singkat memory effect, dan kebetulan pada indeks komposit perilaku menyusui dan pemberian makan. Yaitu untuk SQ-FFQ sendiri atau Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire, saya menggunakan dari jurnal berjudul Development and Validity of Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire as a New Research Tools for Sugar Intake Assessment Among Indonesia Adolescents. Nah, untuk uji validitas sendiri yaitu SQ-FFQ diuji pada remaja Indonesia dengan 6 hari food diaries. Nah, untuk hasilnya itu overestimate untuk gula, glukosa, dan fruktosa, namun validitas memberikan tetap baik untuk menilai paparan gula. Reliabilitas sendiri yaitu uji ulang dengan 2 kali dalam sebulan menunjukkan reliabilitas cukup baik untuk gula total yaitu ICC-nya 0,439, sukrosanya 0,604, moderat untuk glukosa dan lebih rendah untuk fruktosa yaitu 0,322. Nah, lebih dari 93%
responden ini tetap di kualitas yang sama dan berdekatan dengan misklasifikasinya kurang dari 7%. Untuk gold standard, metode acuan berupa 6 hari food iris dalam 2 minggu, dilengkapi review survei atau EFCD, foto porsi, dan serta input manual untuk produk kemasan. Pendekatan ini memadai untuk menangkap variasi harian remaja. Dengan interpretasi yaitu SKFFQ cenderung overestimate untuk gula, tapi klasifikasi responden stabil yaitu 90-95% pada kualitas yang sama atau dekat. Aktivitas mendukung konsistensi sehingga SKFFQ efektif untuk menentukan kelompok dengan asupan gula tinggi atau rendah. Meski akurasi absolut gram per harinya masih bias. Keunggulannya yaitu validasi menunjukkan konsistensi klasifikasi, reliabilitas baik untuk total gula dan sukrosa, serta praktis untuk studi besar atau tren epidemiologi. Keterbatasan yaitu overestimasi untuk asupan gula, reliabilitas fruktosa rendah, akurasi absolut terbatas. Selain itu, hasil kuantitatif sebaiknya dikalibrasi dengan metode acuan lain. Yaitu ini ada tabel perbandingan untuk kedua instrumen survei di mana FFQ sendiri validitas sedang, reliabilitas cukup baik, dan unggul untuk frekuensi sekaligus untuk pola konsumsi jangka panjang anak. FFQ kurang kuat untuk estimasi porsi atau asupan, sedangkan untuk SPFFQ mampu mengklasifikasikan konsumsi gula dengan baik dengan tingkat misklasifikasi rendah, efektif identifikasi zat gizi secara spesifik. Kelemahannya yaitu overestimate untuk asupan gula, reliabilitas fruktosa rendah, dan akurasi absolut terbatas. Untuk kesimpulannya yaitu keduanya itu merupakan instrumen yang valid dan reliable dengan fungsi berbeda berdasarkan karakteristik masing-masing. Nah, untuk FFQ sendiri cocok untuk pemetaan pola konsumsi umum dan jangka panjang, sedangkan untuk SPFFQ cocok untuk epidemiologi zat gizi tertentu. Sarannya kedua risiko bias untuk estimasi absolut pada kedua instrumen ini itu masih ada, sehingga perlu dikalibrasi dengan metode acuan atau 24 hour cycle dan food diaries. Nah, ini untuk differ pustaka yang saya pergunakan untuk mereview literatur jurnal tersebut. Mungkin sudah dapat saya sampaikan, lebihnya mohon maaf. Terima kasih.